Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Isma Nisa dari unit Bimba Margahayu Raya, program magang di hari kedua. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ada apa pengertian dari individual system? Individual system itu adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Jadi sistem pembelajaran itu memperlakukan setiap anak individu yang unik dan juga berbeda. Lalu soal nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena setiap anak itu memiliki karakter, kemampuan, minat, bakat, dan kecepatannya belajar secara berbeda-beda. Jadi jika semua anak diperlakukan dengan sama, maka sebagai anak akan merasa terlalu sulit atau terlalu mudah sehingga minat belajar anak dapat menurun. Lalu di soal nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya itu adalah dari individual system itu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena tidak mungkin jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Lalu soal nomor 4, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa saja peran guru dan juga peran murid. Nah, yang mana peran guru itu, motivator itu harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing pada anak. Dan juga motivator itu harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar dapat mengarahkan untuk melakukan kegiatan apa yang ia suka sehingga anak lebih tertarik. Dan tentunya satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Lalu ada peran murid, yang mana peran murid itu sebagai subjek utama dalam pembelajaran dan anak juga harus aktif mengikuti kegiatan belajar. Lalu soal nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Individual system itu yang mana pembelajaran berpusat pada masing-masing, sedangkan classical system itu berpusat pada kelompok ataupun kelas. Dan individual system itu materi disesuaikan kemampuan anak, sedangkan classical system materi sama dengan anak. Dan kalau misalnya individual system itu materi kan disesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau misalnya classical system tadi materi sama untuk seluruh siswa. Lalu soal nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pertama tentunya mengenali karakter setiap anak, mengetahui kemampuan dan perkembangan anak, dan memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak. Lalu soal nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukannya secara individual system? Yang pertama, anak akan merasa lebih dihargai, anak juga lebih percaya diri, dan minat belajar anak akan meningkat. Lalu soal nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yang akan terjadi, sebagai anak akan merasa tertinggal, sebagai anak akan merasa bosan karena materi terlalu mudah, dan perbedaan kemampuan anak kurang diperhatikan. Lalu soal selanjutnya mengenai variation skill. Yang pertama ada apa pengertian dari variation skill? Variation skill itu adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan juga kegiatan belajar. Lalu soal nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak usia dini itu kan mudah bosan. Jadi variasi kegiatan dilakukan agar anak tetap antusias dan juga aktif dan memiliki minat belajar yang tinggi. Soal nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya itu adalah menghindari kebosanan, menumbuhkan minat belajar anak, dan meningkatkan perhatian anak dan membuat pelajaran lebih menyenangkan. Lalu soal nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama ada aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Lalu soal nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan seperti membaca, berhitung, mengelompokkan benda, atau menjawab pertanyaan. Soal nomor 6, kegiatan apa yang termasuk afektif? Seperti bernyanyi, berdialog, berdongeng, ataupun bercerita. Soal nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu seperti pada motorik kasar seperti menangkap, melempar, ataupun menari. Dan motorik halus itu seperti mewarnai, menarik garis, ataupun menulis. Soal nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar?
Kalau misalnya kognitif itu bisa dengan membaca kata ataupun berhitung. Dan untuk afektif itu bisa memberi pujian, membiasakan salam ataupun doa. Dan untuk psikomotorik itu bisa menulis, mewarnai ataupun permainan edukatif. Soal selanjutnya mengenai psikologi pendidikan. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan hukum akibat. Hukum akibat itu adalah hukum menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan pengalaman menyenangkan atau cenderung diulang. Sedangkan perilaku yang menghasilkan pengalaman tidak menyenangkan cenderung akan dihindari. Lalu soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan hukum latihan? Hukum latihan itu adalah hukum menyatakan bahwa kemampuan anak akan semakin baik apabila sering dilatih dan diulang secara terus-menerus. Lalu soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan hukum kesiapan? Hukum kesiapan itu adalah hukum yang menyatakan bahwa proses belajar lebih baik apabila anak berada dalam kondisi siap, baik secara mentalnya ataupun secara fisiknya. Gitu, jadi motivator tidak boleh memaksa anak ketika anak belum siap, dan pembelajaran dilakukan saat anak merasa nyaman, senang, dan siap menerima pembelajaran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.